Kembali lagi. Anjay. Aduh, gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Langsung aja kita. Oh, nggak ada pembukaannya? Gak usah pembukaan. Pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga tetap sehat semuanya. Amin. Di Keraksan keluarga gimana? Aman? Aman, sehat semua. Alhamdulillah masih beraktivitas seperti biasanya. Di sana emang ini zona apa sekarang di sana? Kayaknya mirip-mirip lah sama Sumenep. Sumenep kan zona hijau kalau Sumenep. Oh, NU hijau. semua. Kalau sana nggak tahu apa. Tapi di sini kayaknya aman-aman aja orang-orang di sini. Amin. Haruslah keluargaku semuanya di sini. Kayak nggak ada apa-apa di sini. Kepikiran kan aku jauh dari keluarga itu. Hari ini nih kita mau bahas buku, kan udah lama nggak siaran masalahnya kita itu. Jadi kapan terakhir siaran ya Kak sama RRI itu? Udah lama. Aku terakhir dengerin siapa ya jadi, di radio tuh. Daripada kelamaan nunggu diundang siaran lagi, kita bikin siaran sendiri. Kita mau nyariin buku-buku apa ini? Buku-buku ini sih buku yang apa ya, hitungannya yang berkesan aja sih buat aku. Buat kamu. Jadi ini kamu udah milih beberapa buku yang emang kamu banget nih ya. Nanti kita bahas. Sebenarnya nggak semuanya yang aku banget, buku-buku yang suka untuk aku baca gitu. Jenis-jenisnya tuh ya semacam-macam ini. Dan beberapa sih nanti ada juga yang ya ini aku banget nih. Gitu. Oke, nanti aku tanya-tanya. Sebelumnya tapi aku penasaran, Pak. Maki itu nama apa? Ini Maki itu nama apa, Pak? Kok unik banget itu? Karena kebetulan saya terlahir dari keluarga Arab. Oh, itu nama Arab. Aku pikir kamu Cina loh. Arab dengan wajah Madura tulen. Ya udah nih, kita bahas apa nih? Buku apa nih yang pertama? Buku. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada bukunya Nawal El Sadawi. Waduh. Mengelilingi dunia. Nawal Mesir tuh ya? Terus bukunya ini Fawaz selain ngefans sama tulisannya juga ngefans sama kita orangnya nih. sih. Ini juga gurunya Fawaz nih. Yang bolak-balik baca dan nonton bisa bikin menangis. Oh iya ya, itu kan udah ada filmnya juga ya. Kalau ini karena aku ya Dewi Lestari nih. Suka sains aja sih. Memang buku sains itu? Iya kan ada sains. Wah, aku belum baca. Gitu. Itu Raras juga suka banget nih di Lestari nih. Sainsnya. Cuman untuk di itu tidak semuanya aku sukanya, beberapa aja. Ini udah difilmin juga nggak? Belum? Yang ini ya? Kayaknya belum ya. Belum. Nggak tahu juga aku. Belum kayaknya. Yang difilmin ini nih. Sebagian aja sih ya. Sebenarnya banyak buku-buku yang tak suka. Tapi maksudnya temanya itu nggak jauh-jauh dari ini. Sama ada lagi bukunya Sindunata. Wah, Sindunata? Aku itu tuh kemarin itu pernah ada camp pelatihan Vices gitu. Camp pelatihan apa? Vices. Oh, kirain camp militer gitu. Terus kayak sebelumnya udah pernah baca, cuman ya sekedar baca, jadi nggak dibahas kan gitu. Sindunata yang apa sih judulnya? Yang burung-burung di Bundaran HI. Oh, kumpulan kolom itu ya? Kolom tuh ada tuh kayaknya di sini, tapi nggak tahu di mana. Apa sih satunya juga Sindunata ini? Cuman aku masih lebih jatuh cinta sama yang itu, yang burung-burung di Bundaran itu HI. ya. Itu perasaan kolom-kolom ekonomi gitu ya? Enggak sih, keseharian banyaknya dia. Cuman ya Itu caranya kan Sindunata aja yang mengemasnya tuh jadi menyentuh sekali gitu tulisannya karena dekat dengan keseharian. Banyak sih. Kan Sindunata juga nulis sepak bola, terus nulis apa lagi gitu. Memang itu kan kayaknya seri gitu ya. Seri kolom dia di Kompas kalau nggak salah. Nah, ada banyak tuh. Aku juga sempat ngumpulin waktu itu. Cuman nggak lengkap. Terus habis baca satu tuh, kayaknya nih ekonomi nih berat nih. Akhirnya aku nggak baca lagi yang lain. Padahal punya. Nah, ya mungkin kalau aku kenal buku Sindunata yang selain yang ini sebelum baca yang burung-burung Bundaran HI mungkin nggak pas langsung suka gitu. Cuman kebetulan pas baca Sindunata tuh
dapatnya yang itu. Dan iya temanya karena dekat dengan keseharian dan kemanusiaan. Ya karena memang itu bacaan yang aku suka. Aku pertama tahu Sindunata tuh ini apa ya, novelnya tuh Anak Bajang Menggiring Angin atau gitu. Nah itu pertama tahu. Terus nulis dia nulis esai. Aku baca esainya tuh berat nih kayaknya. Jadi akhirnya nggak keterusan. Tapi baca novelnya. Tapi sebelum kita bahas ini tuh aku juga penasaran. Kamu dulu gimana? Kok bisa terus suka baca buku tuh gimana? Sudah sering dibeliin buku gitu dulu? Enggak sih, dibeliin sih enggak. Cuman memang keluarga dari garis ibu sama ini ya, nenek. Suka baca juga Nenek gitu? Itu, dari mbah-mbahnya nenek itu emang suka baca gitu. Kalau mbahku tuh malah sebelum tidur dia pasti baca buku dulu. Mbah Putri yang dari ibu. Dia tuh rutinitasnya sebelum tidur habis ngaji baca buku dulu. Dia baca buku sendiri? Baca buku sendiri di apa kamar tuh biasanya? itu. Kamu ingat nggak? Apa aja sih, tapi lebih banyak karena Muhammadiyah ya. Kalau nggak majalah Muhammadiyahnya, ya dia baca buku-buku apa. Kalau ayahnya ibu itu ayahnya Mbah Buyut ya. Buyut berarti ini. Itu tuh udah lebih berat lagi bacaannya, buku apa yang buku filsafatnya. sekilo-sekilo gitu, bukan? Buku tebel-tebel. Jadi pas meninggal itu beliau Buyut tuh bukunya tuh yang habis duluan, maksudnya direbutin sama cucu dan anak-anaknya karena emang bukunya bagus-bagus dari buku lama kan, buku lama. Jadi aku pulang itu kebetulan. Berarti keluargamu emang suka baca ya kalau sampai rebutin kalau yang dari gitu ya? garis Uti setauku sih, maksudnya karena aku ngumpulnya di sini ya mungkin ya gitu. Aku nggak terlalu banyak tahu keseharian kalau keluarga ayah karena di situ Bondo gitu. Aku tinggalnya di sini. Jadi ke situ Bondo kan cuma liburan ya, taunya ya pas liburan itu aja. Tapi kalau di sini ya aku tahu kesehariannya. Memang suka baca emang. Suka baca, terus memang anak-anaknya beberapa dia di dunia pendidikan gitu, ada dosen, ada guru. Emang dari keluarga mendukung kalau nih. Kalau nggak semuanya sih. Kalau Uti terus kamu ketularan gitu? Waktu kecil utimu. Itu komik sih. Biasa kan kita dulu komik kayaknya dibeliin. Anak-anak. Enggak, biasanya ini komik nyewa. yang batuk itu. nyewa sih anak Sugilas itu tuh dulu di situ tuh nyewanya naik sepeda kita. Komik apa tuh yang dulu kamu sering baca? Random sih. Conan gitu ya? Random banget. Komik yang perempuan banget. Apa komik ini gitu. Si siapa tuh? Vino Bastian tuh siapa? Tutur Tinular gitu. Enggak kayaknya enggak. Masih komik-komik luar Doraemon gitu-gitu kan. Jaka Sembuh. Aku komik Donald Bebek taunya. Komik apa ya? Kan aku masih muda. Cuman ya itu, entahlah ingatanku untuk masa kecil buku apa yang pernah dibaca. Tapi enggak komik sih sampai ya? Sekarang. Kayaknya aku memang bukan tipe yang aku bukan kalau kayak ini nih karena aku banget aku bisa hafal terus judul sama ininya. Kebanyakan tuh aku suka buku tapi aku pernah baca ini nih tapi nggak hafal detailnya gitu loh. Tapi di waktu itu komik ya yang dulu yang komik ya? Kelas 6 kayaknya itu 6 aku SD. Baru 6 SD peralihan ke novel. Oke. Dapat dari mana cinta tuh? Waduh, Tapi ayat-ayat cinta itu bukan novel pertamaku. Ada novel sebelumnya yang novel pertamaku tuh yang tentang cinta. Kamu SD tahun berapa, Bay? Tahun berapa sih ya? Ayat cinta itu tahun berapa sih? Kalau nggak SMP apa SD ya itu ayat cinta? SMP mungkin ya. 2006. Oh 2006 SMP. Kayaknya sih 2005 aku SD. Setahun segitu. Lulus. 2006. SD itu novel sebelum Ayat Cinta itu novel pertamaku tuh ya pinjam sama sepupu yang dari Uti juga gitu. Ya kisah percintaan yang muslimah juga gitulah. Islam buku gitu. Percintaan tentang Islam ya. Gitu aku ingatnya dia tentang arsitek tapi ya lupa judulnya tuh apa, siapa pengarangnya. Iya sih. Cuman aku ingat dia tentang arsitek, terus tentang percintaan muslim, orang yang berada sama yang biasa gitu. Tuh pinjem sama sepupu ya? Terus kayaknya novel kedua itu Ayat Cinta apa ya, terus kayaknya ada lagi apa gitu. Waktu itu suka tuh kamu? Suka, Ayat bisa Cinta tuh. Yo umur segitu gitu. Termeh-meh gitu ya bacanya. Yo enggak, maksudnya ya wah ya bisa ngikutin alurnya. Aku baca cuman bisa cepet, bisa sampai
penasaran sampai mau habis gitu, bisa baca cepet. Pinjem kuliah, kebetulan masuk di Persma. Pas kuliah tuh ya? Iya, pas kuliah itu masuk di Persma, kita punya lingkaran pertemanan yang ya memang harus baca buku gitu kan. Ya akhirnya di situ tuh kenal Pram Si ini jual satu. Bukan, Pramudia Nantatur. Terus ya kenal Sindunata, kenal Nawal. Kamu ketemu sama mereka, kenalan gitu? Kenalan lewat buku ya. Oh, baca bukunya, oke. Kirain Nawal ketemu. ini siapa sih ya yang kenalin? Terus aku langsung beneran. Ini nih buku pertamaku yang beneran bisa bikin aku mulai, oh ada loh jalan lain selain jalan yang sudah disiapkan oleh orang tuamu gitu. Emang jalan apa yang udah disiapkan orang tua? Jalan hidup. Enggak. Terus ke kuliah nih, baru nih di Kuliah baru, terus akhirnya ketemu buku-buku, wah buku-buku banyak lah. Yang beneran itu tuh apa ya, jadi pintu buat aku punya banyak kesadaran lebih. Kamu jurusan apa kuliah? MIPA. Oke. MIPA biologi. Tapi tiap Fakultas ketemu orang MIPA, itu jurusan biologi. Tiap ketemu orang tuh pasti nggak tahu kalau aku anak MIPA. Iya, emang nggak ada potongan kayaknya. Nggak ada potongan, tomboy banget, cerewet iya gitu. Apa ya? Tapi lulus tuh di MIPA biologi. Coy, walaupun IPK-nya memper-memper banget. Aku juga nggak nyangka lo dulu. Aku pikir kamu tuh jurusan apa, ilmu humaniora. Aku suka biologi itu dari SD tapi ini terus, salah satu bukunya yang itu tahu dari mana kamu di Persma? Apa ya? Kayak mungkin emang disodorin begitu. Kan nih baca di nih Persma, gitu. Enggak sih, di Persma tuh kan pasti kita punya perpustakaan kecil kayak. Terus gimana nih? Apa ketemu Nawal? Ini nih beneran awal pintu pertama, punya banyak kesadaran lebih tentang perempuan Arab. Dulu tuh aku nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Sampai separah itu loh, karena di sini kan di keluarga Arab memang begitu ya. Sebenarnya keluarga aku mungkin tidak kemudian kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, bukan sampai ke tipe yang Arab seperti itu. Ya ada Arab yang seperti itu. Tapi karena memang kita biasa disediakan, kalau kata temanku nih ya, istilahnya teman-temanku yang anak filsafat, yang bacaannya filsafat gitu. Kamu tuh biasa disediakan jalan sama orang tuamu. Ya kamu biasa tinggal lewat aja. Kamu jatuh, ada mereka yang ngobatin, ada mereka yang nolongin gitu. Jadi apa-apa tuh jadi berasa aku nggak mau bertanggung jawab dengan kesalahan yang aku ambil gitu, karena dulu biasa ditolongin. Jadi apa-apa tuh 3 bulan pertama aku inget banget. 3 bulan pertama tuh tiap kali, karena 3 bulan pertama di kampus, kuliah. 3 bulan pertama di kampus itu ayahku kan orang ini Situbondo aslinya. Jadi aku bisa pulang Jember Situbondo kan jaraknya lebih dekat. Tiap minggu biasanya pulang. Tapi itu tiap mau pulang tuh aku pasti telepon Abi dulu, telepon laporan. Biar aku pulang nggak ya ke Situbondo, tapi aku ada tugas ini gitu. Sebulan pertama itu Abi yang bantuin ngasih jawaban. Ya udah pulang aja gitu. Ya udah kalau berat nggak ini, pasti aku butuh bantuan Abi untuk ngambil keputusan gitu. 3 bulan itu akhirnya Abi ngasih ultimatum. Kalau Abi ku sebenarnya lebih orang yang ini, kamu harus punya banyak pengalaman, karena Abi juga dulu gitu kayak lebih bebas ya. Bebasnya sih, tapi masih dalam ini ya gitu. Aku boleh keluar kota sendiri tuh dari kelas 6 SD. Pulang ke Situbondo, iya naik bis sendiri. Itu. Jadi Abi tuh lihat aku yang tiap gitu laporan, kok gini sih, mungkin akhirnya dikasih ultimatum, kalau belum bisa ngambil keputusan sendiri, kamu pulang. Gitu. Harus belajar ngambil keputusan sendiri. Akhirnya itu tuh yang kemudian sedikit demi sedikit bisa bertanggung jawab sendiri gitu. Ya udah kamu kalau salah ya minta maaf, kamu ya kalau salah ya diperbaikin gitu. Itu semester pertama. Terus belum ketemu buku Nawal, kayaknya buku Nawal ini kapan ya aku kenalnya, lupa sih. Tapi di Persma itu kan? Di Persma.
Soal buku Nawal, terus Perut banget. kan ngerasanya tuh nemu bacaan yang wah, ada orang Arab juga nih yang dia udah melakukan. Aku kan nggak Tapi kan dia kenal Mesir, feminis. Arabnya. Oh, Mesir sih, feminis patriarki istilah gitu itu nggak tahu. Masih belum tahu karena waktu nggak itu ya? tahu lah, karena kan ngerasa yo nyaman aja gitu di Oke. rumah itu ya aku nyaman. Gitu. Lihat baca buku ini nih kemudian. Oh, yang aku jalani kemarin itu ternyata gini. Cuman Namanya kalau itu yang ya? Nawal kan ekstrim Iya. sekali, ya zamannya ya Oke. gitu ya gitu. Di aku kan dan kebetulan keluargaku meskipun Arab dia bukan yang ekstrim sekali Oke. sebenarnya gitu. Masih ke pendidikan oke gitu. Aku boleh kuliah, aku boleh keluar kota sendiri tanpa orang tua aku boleh. Tapi yang pertama kamu baca memang ini, buku ini, Nawal Enggak yang... sih kayaknya, cuman maksudnya yang kemudian aku punya pemahaman lebih ke feminis dan patriarki ini Nawal yang buka jalan gitu. Yang lain ya baca tapi tidak kemudian sampai membantuku memiliki kesadaran tentang itu gitu. iya. Aku baca Nawal pertama itu yang apa tuh, merah bukunya? Titik nol. Ya, Perempuan di Titik Nol. Aku malah Perempuan di Titik Nol itu baca setelah ini, lama setelah Ini ini. apa sih judulnya? Ini perjalananku. Perjalananku Mengelilingi Dunia. Mantap. Iya, aku baca Nawal yang itu pertama, Perempuan di Titik Nol. Wah, itu udah terkesan banget tuh. Aku kan seram banget tuh kan ceritanya kan. Banget itu juga udah. Anjir, ini kok ada ya Sampai cerita sebegitunya itu loh hidupnya cerita gitu. sebegitunya. Itu kan ceritanya ini kan, dia tuh seorang dokter ya kalau nggak salah. Ya, ini kan Nawal dia juga sendiri kan seorang dokter. Jadi di buku itu, di Titik Nol itu, dia seorang dokter ketemu sama perempuan yang di penjara kan. Terus dia bercerita lah, Firdaus itu. si Firdaus itu bercerita sebagai perempuan yang di penjara itu. Itu tokoh cowok di buku itu kayaknya bajingan semua. Aduh, ini gimana nih buku? Ya, ada orang baik di situ ya. Oh. Kan ada sempat orang baik yang di akhir-akhir ya. Iya. Ada seorang pedagang kayaknya ya, mau bantuin Firdaus. Tapi dia udah. Malah dijadikan ini, dijadikan budak kayaknya. Budak seks gitu. Wah, parah itu. Terus aku sejak baca buku Nangis itu, tuh kayak, baca Titik Nol pokoknya. iya. Nangis. Ini kok ada ya penulis kayak gini. Ada lagi temanku yang nawarin buku Nawal yang lain yang kayaknya beda sama buku itu. Aku lupa sudah. Ini Nawal yang beda dari yang kamu baca. Juga novel. Sudut pandangnya beda gitu-gitu. Oh ya, coba aku baca. Oh, ternyata memang beda. Terus akhirnya aku suka juga sama Nawal itu karena dia ini ya, selain karena jarang penulis perempuan di Timur Tengah ya, yang aku tahu dulu. Itu juga karena cerita-ceritanya itu membuat kita jadi membayangkan dunia lain yang ternyata ada ya yang kayak gini gitu-gitu. Kita kan nggak ngejangkau tuh Iya. di sana kayak apa. Anjir, iya ternyata ada. Lebih acur toko Indonesia. Iya. Nah, Wow. kalau ini nih apa nih, buku non fiksi? Nggak beda jauh sama Perempuan di Titik Nol. Cuman ini kan dia pindah-pindah negara. Catatan perjalanan seorang penulis feminis. Ini berarti autobiografi. Kok aku nggak tahu ya, karena ini bukuku. Aku Ini pindah-pindah lupa udah negara baca ini. dia, dan yang paling miris ya India sampai hari ini kan India itu. Nawal sendiri tuh kan memang dasarnya dokter kan. Terus dia jadi jurnalis kalau nggak salah ya. Habis itu bergelut di sastra. Dia juga duduk di PBB kayaknya ya. Yang salah satu hal yang membuat dia tuh harus keliling dunia kayaknya karena emang diusir dari Mesir. Keluar dia. Kayaknya sih setelah menulis Perempuan Titik Nol itu. Ya, ini juga ada sedikit tentang pertama keluar dari tanah air gitu. Perjalanan pertama keluar dari tanah air seperti apa. Dari baca pertama tuh udah yang wah, gila perempuan beginiin banget gitu. Kalau ini versi ekstrim. Arab-Arab di sini tuh beneran yang versi aduh nggak ada apa-apanya. Udah di downgrade aku dikit ya. Mungkin liatnya itu tuh udah ekstrim gitu. Kayak di rumah ada sepupuku sih masih yang dia pulang sekolah langsung pulang. Gak boleh main? Gak boleh main. Oke. Ada tuh. Kalau aku kan ya mainnya masih di lingkungan aja, tapi nggak boleh keluar sama temen. Bener-bener yang ketat banget gitu, ada kayak gitu. Sementara aku kan masih hitungannya nggak se ekstrim itu aja
setelah aku di Persma kenal ini itu gitu ya, dibukain kesadaran kamu memang perempuan tapi kamu manusia yang sama gitu lah, punya hak yang sama pada dasarnya. Ya di rumah tuh sebenarnya tidak kemudian membedakan secara apa ya, maksudnya perbedaanku dan adikku yang cowok misalkan besar banget itu enggak. Tapi ada hal-hal dasar yang kemudian itu juga yang jadi hal-hal esensial yang itu dibedakan. Mereka mungkin mikirnya yaitu bukan, tidak akan menimbulkan dampak yang besar. Sebenarnya ketika kamu punya kesadaran tentang perempuan itu harus apa, itu jadi hal besar gitu. Nah masalahnya sekarang adalah kalau itu kamu tidak punya kesadaran lebih tentang perempuan itu harus apa, itu nggak jadi masalah gitu. Apa tuh misalnya yang tadi kamu sebut, hal-hal kecil mendasar apa tuh yang bedain? Yo misal, yo kayak sekarang karena aku sudah menikah gitu. Masalah tugas domestik lah gitu. Itu tuh kalau perempuan tidak punya kesadaran bahwa sebenarnya itu tuh bukan cuma tugas domestik itu bukan cuma milik perempuan gitu. Itu gak tuh masalah. Jadi nggak masalah. Mereka yo paling gerutu gitu ya, gerutu toh, tapi mereka tidak punya dasar untuk bahwa itu bisa kamu benahi untuk kamu dan pasanganmu memiliki kesadaran yang sama gitu. Itu tuh sebenarnya itu hal yang esensial sekali. Nggak ada cowok Arab pegang sapu gitu ya, nggak ada. Semuanya jadi raja. Itu udah jadi hal umum itu loh. Aku di rumah aku yang nyapu, Fai. Si Raras tiduran. Gitu. Cuman memang sekarang yo nggak apa-apa kan tugas domestik punya berdua. Dia kan habis kerja soalnya. Aku kan nggak kerja. Pembagian hal-hal semacam itu tuh maksudnya bisa diobrolkan. Dulu tuh kalau ketika kita mencoba membahas tentang pembagian tugas domestik, itu tuh bisa dibilang durhaka, bisa dibilang kamu keluar dari hal yang seharusnya gitu itu loh. Tapi tambah kesini tuh kemarin aja aku ngobrol sama tanteku dan aku kaget. Kemudian tanteku ternyata punya kesadaran itu tanpa harus dia belajar. Karena kebiasaan antara dia dan suaminya tentang tugas domestik itu. Yo, tanteku tuh sampai nyeletuk, nggak ada sekarang zamannya cowok itu nggak bantuin tugas rumah di istri. Itu tuh aku sampai wah gila gitu. Tanteku akhirnya punya kesadaran ini dong gitu. Maksudnya dia punya kesadaran itu tanpa dia harus belajar mengenal feminis dan sebagainya gitu. Tapi kalau adik-adikku karena dia biasa yang kuliah ini dan aku ya sedikit ngobrol, itu aku tanamkan gitu. Tugas domestik itu bukan cuma punya istri gitu kan, karena pasangan mereka Arab juga dan yo rata-rata dia tidak punya kesadaran itu. Sepupu-sepupuku yang sepantaranku aja masih banyak yang tidak punya kesadaran bahwa itu tugas domestik salah satu aja ya, sebenarnya banyak banget. Cuman salah satu contoh aja nih kita obrolin. Tapi ya memang ketika punya kesadaran lebih tentang keperempuanan dan posisinya, yo istilah kerennya keadilan gender lah sekarang. Kita tuh beneran harus siap dengan kesakitan yang lebih memang. Untuk mengkomunikasikan itu? Iya, untuk mengkomunikasikan itu dengan dirimu sendiri dan juga pasanganmu. Otomatis itu tuh karena kita sadar dengan apapun yang kita kerjakan, ya kita juga sangat menyadari sakitnya gitu. Kalau dia tidak punya kesadaran itu, karena dia akhirnya merasa itu nggak masalah, kan dia nggak sadar kalau itu sakit gitu. Itu tuh nanti mungkin ke anaknya, ngelihat anaknya kok diginiin, baru kan mereka kok aku dulu diem sih digituin gitu biasanya kan. Nah kalau aku kan alhamdulillahnya, entah ya ini hal sesuatu yang harus disyukuri atau tidak, bagiku harus disyukuri. Apa tuh? Bagiku itu ya harus disyukuri ya punya kesadaran seperti ini gitu. Entah kan kasusnya akan beda ketika itu untuk yang lain yang dia ngerasanya aku tidak butuh untuk apa ya, bebas dari ini gitu. Aku nyaman dengan ini gitu ya, dia nggak, akhirnya itu bukan jadi hal sesuatu yang masalah. Ya aku ya sama seperti konfliknya ketika
akan menginjak ke pernikahan gitu-gitu kan. Hmm. Punya banyak kekhawatiran, wah aku akan sama nggak ya dengan yang ini, Dengan yang dengan sudah maksudnya ada sebelumnya. kebiasaan yang ini, bahwa pria kemudian suamimu tuh ya dirato katanya di sini itu semuanya wes ini. Itu tuh mengganggu sekali gitu. Karena aku sudah punya kesadaran itu. Kan jadi itu tuh bisa ya bikin tengkar gitu. Akhirnya temanku tuh bilang, kamu tidak akan bisa merubah hal-hal yang itu sudah terbangun ratusan tahun yang lalu bahkan Fai gitu kan. Itu kan udah dari Arab sana gitu. Itu udah berapa iya tuh, ratus sama tahun kayak yang yang diceritain lalu gitu. awal Di sini, kan. gitu. Itu kamu tidak akan bisa merubah itu Fai gitu. Kamu akan kehabisan tenaga dan waktu kalau kamu berusaha merubah itu gitu. Yang bisa kamu lakukan sekarang ya untukmu dan anak-anakmu nanti gitu. Kemudian itu yang beneran akhirnya iya juga sih gitu. Ketika aku berusaha untuk merubah apa yang menjadi kebiasaan di rumah, akhirnya ya aku dan keluargaku mungkin akan sakit gitu. Bentrokan tuh ya. Bentrok gitu. Jadinya ambil yang baik dari keluargamu, ambil yang baik dengan apa yang sudah kamu pelajari. Dan ya itu, tapi tidak kemudian dilihatkan anakku tuh harus seperti ini gitu. Ya itu, anak itu bukan sesuatu hal yang untuk kamu manfaatkan gitu. Ya anak itu ya rezekinya, dia punya jalan sendiri juga. Ya aku akan berusaha ngasih yang ya ini loh nak, ada hal baik yang bisa kamu pelajari dan kamu boleh belajar hal lain. Ya sama, tapi kuncinya tetap jangan nama baik keluarga dan tidak keluar dari agama yang sudah kamu yakini. Itu penting sih, itu aja. Itu kamu dapatnya dari ini dulu, dari Nawal ini dulu. dari Nawal pertama. Itu pintu pertama Nawal, cuman ya nggak sedalam ini, tapi maksudnya tidak sedalam ini kemudian aku memahaminya. Ini pintu pertama aja, terus belajar yang lain, dapat teman-teman yang ya ikut orang-orang yang belajar feminis juga. Waduh. Itu nggak ini sih, tapi bukan yang ekstrim, maksudnya aku cuman sekedar belajar gerakan perempuan sih, nggak feminis ya, gerakan perempuan, dan itu lebih turun langsung, jadi kita lebih kalau lihat langsung kasusnya kan itu. Terus yo pulang ke sini ketemu Mbak Iva kalian gitu, dikenalin lagi, belajar lagi. Baru-baru ini tuh malah ikut KGI itu loh, kajian gender Islam. Ikut juga tuh? Ikut, itu tuh beneran yang kalau dulu kan aku maksudnya sempet yang mencoba untuk kontra gitu ya, nggak kontra sih sama orang tua, tapi apa ya, maksudnya ngasih tahu ini loh Bu, ada jalan ini. Aku tidak punya dasar secara Islam istilahnya, jadi aku punya cuman mengandalkan kesadaranku dan apa yang aku pelajari gitu. Itu kan nggak masuk kalau harus dikomunikasikan ke orang rumah. Tapi kalau di KGI itu kan ada dasar ada Islamnya, dasarnya, ya. ada KGI ayatnya. Kan, apa tuh? Keadilan gender Islam. Kajian gender Islam. Gender Islam. Oke. Kalau di situ kan akhirnya kita belajar, oh ada loh gitu, gini harusnya gitu. Jadi beneran ya. Lebih mantap Emang masih bodoh banget sih aku gitu. Kalau Nawal ini kan emang terpengaruh sama feminis Barat kan. Dia kan feminis liberal banget di Mesir. Liberal. Kalau aku ke sini ya karena memang ternyata perempuan-perempuan di Arab itu pun dia juga berusaha keluar gitu. Kemudian ya itu yang secara Islam tuh di KGI yang beneran bisa sampai sempat ada yang bahas tentang gimana perempuan diperlakukan, itu bisa sampai wah nangis itu lah ya. Betapa beruntungnya. Iya, ngeri banget emang apa ya perempuan ini di mana. Kalau yang di buku ini tuh dia nyeritain apa aja pengalaman dengan perempuan tuh? Pengalaman macam-macam sih, dia juga tidak tentang, kebanyakan sih memang tentang perempuan, bagaimana perempuan ini diperlakukan gitu. Jadi kayak dia ke mana? Ke India, ketemu pengalaman dengan perempuan gimana gitu-gitu. Gimana gitu. Ini terus aku sebenarnya buku yang aku suka itu tentang perempuan, tentang ini macam-macam sekolah rimba dan ini
pendidikan ya. Oke. Sains ini juga, ini tapi nggak totally sains sih, cuman ada sainsnya gitu. Terus tentang yang langsung bersinggungan dengan kehidupan. Oke. Buku-buku Yang itu. buku Sekolah Rimba ini tahu dari mana nih kamu? Di ini sih di Jember. Di Jember. Karena ada Dari salah Persma satu juga teman tuh? Persma, terus kita punya salah satu teman itu yang anak buah apa ya, partnernya Kak Ya. Butet. Oh. Satu ini bisa pertemanan lah. Oke. Terus kemudian akhirnya kenal sama Mas Wawas juga dari Iya tuh. namanya ini yang anak Jember itu Siapa kita tuh? manggilnya Mas Kernet. Mas keren ya? Itu nama lapangnya, dia anak PA. Oh, oke. Ananda Firman Jauhari kalau nggak salah nama aslinya. Oke. Itu ini Mas Anak PA Jember nih. anak PA Jember Sastra. Pas syutingnya ini di sana di Rimba, Mas Ikut? Kernet lagi di situ. Dia Oke. pengajar di sini di sekolah. Oke. Yang dari awal, terus dari Mas Kernet akhirnya aku bisa kenal dan ketemu sama Mas Wawas juga istrinya waktu itu di Udah Jember. ketemu? Udah, Aku waktu itu belum ikut ya, ke Jember. cuman baru ketemu Fawas doang. Ketemu sama istrinya waktu itu sama Lala, cantik banget. Oke, berarti dari Nawal ke Sekolah Rimba tuh lama nggak kamu menemukan buku ini? Lama kayaknya. Lama ya? Sindunata dulu malah, Oh, baru oke. ini. Baru Sekolah Rimba. Dulu tuh ya apa ya? Laskar Pelangi. Lu tuh baca juga Laskar Pelangi? Terus Beda banget ya, Mai. buku-buku bacaan wajib di Persma itu Laya Pram. Oh iya, ya, Apa pasti sih baca itu tuh. sih, karena kita emang harus punya pengetahuan itu gitu, karena kamu kalau nggak baca nggak akan bisa nulis gitu, karena kamu Ya, tidak punya pasti tuh. perbendaharaan kata, kalimat, terus model penulisan gitu-gitu. Kalau yang buku yang beneran aku suka biasanya ya tentang itu. Kalau nggak tentang perempuan, pendidikan, terus hal-hal itu ya. yang bersentuhan dengan kehidupan secara Oke, langsung. itu tema-tema yang menarik buat kamu ya. Memang Mbak ini berarti Sekolah Rimba dari si Mas Kernet dulu, taunya. Baca dulu apa ya? Apa baca dulu? Lupa aku. Baca dulu lalu kenal. Aku awalnya ya nggak tahu kalau Mas Kernet itu Gimana dulu? Dapat pinjem atau beli atau gimana? di Di perpus di ini anu apa ya? ya? Di Apa namanya? Persma, Persma. apa ya kayaknya. Sekolah Rimba. Lupa. Ini kan buku yang sebenarnya buku yang telat terkenalnya kan. Dia tuh udah lama terbit, terus baru terkenal mungkin 3 tahun setelahnya apa gitu ya. Baru naik cetak lagi. Ini aku sendiri beli yang terbitan lama nih. Kayaknya apa pas udah ada filmnya gitu ya paling. Belum, sebelum itu juga itu kan juga lama tuh terkenal lagi. Aku sendiri, aku tahu buku Sekolah Rimba itu dari mana ya? Beli kayaknya. Jadi aku dulu kan anak pecinta alam. Pecinta alam bacanya Suhogi pasti. Oh my god. Oh iya, so Iya kan? itu juga Suhogi baca. kan idola para pecinta alam tuh kan. Persma juga lah. Iya tuh. Dengan penulisan. Dia kan jurnalis juga. Terus udah suka baca Suhogi, pas main ke Gramedia, ya kayaknya sih nemu, wah apa nih Sekolah Rimba. Itu pun buku ini Pak, buku yang nggak dipajang di etalase, udah di bawah-bawah gitu. Wah apa nih, so aku beli kan. Wah ini apa, ternyata tentang proses belajar kan di dalam rimba itu. Jadi Kak Butet itu seorang pengajar yang anti mainstream. Emang ngajar di dalam hutan, di anak suku anak dalam kan itu namanya tuh. Terus dulu kan bukan jadi satu lembaga ya, Sekolah Rimba. Cuman istilah dia aja. Sekolah. Jadi terus dia bikin Sekolah Rimba tuh makin terkenal. Nah, aku dulu sempat kehilangan juga buku Sekolah Rimba itu, hilang, nggak kembali, temanku minjem, terus pas mau dibikinin film booming lagi, aku beli lagi. Alhamdulillah dapat yang lama nih. Kamu sendiri tuh memang apa yang bikin kamu tertarik sama dunia pendidikan ini?
terus baca Sekolah Rimba terus tertarik atau emang tertarik dulu? Sebelumnya emang aku suka anak-anak ya. Oke. Anak-anak suka. Maksudnya punya kesadaran bahwa pendidikan itu ya memang hal yang luar biasa penting gitu untuk ditanamkan gitu. Terus karena kita tinggal di sini dengan pendidikan sekolah ya khususnya sekolah yang yo wes ngono lah sekolah itu gitu. Tapi memang dengan sekolah yang Gimana? ya wes kamu bangun pagi belajar kerjakan tugasnya tanpa ada penanaman banyak hal ya itu sih tentang kesadaran ya maksudnya. Oh, materi harus apa? Ujian nanti keluar. Tanpa ada kesadaran ya misalkan yo kamu sholat untuk apa gitu. Jangan cuman yo dosa kan nggak sholat gitu. Nggak cuman sampai di situ kan. Ketika kamu memaksakan untuk bisa memahami suatu hal ya kamu harus punya kesadaran lebih gitu. Itu sih gitu. Terus apalagi ini beneran yang di luar sekolah yang pada umumnya gitu itu gimana mereka membangun kesadaran untuk bisa membaca bisa ini itu penting gitu. Itu tuh yang kemudian menarik yang bikin aku tertarik untuk hal-hal di dunia pendidikan. Sebenarnya yang dipelajarin ini yang coba aku sedikit masukin karena sekarang aku ngajar juga. Ya, aku di Keraksan ya? Di Keraksan ngajar. Ya tidak keluar juga dari karena kita lembaga gimana pun tetap harus di lembaga tapi aku ya sedikit-sedikit ngasih ke anak-anak tuh kesadaran kamu untuk belajar itu untuk apa kenapa kamu harus memahami ini gitu-gitu tuh akhirnya ya bisa karena ya mengenal macam-macam kayak sekolah ini kayak ya apa ya jadi belajar banyak gimana sih sebenarnya pendidikan itu harusnya gitu. Oh itu berangkat dari Sekolah Rimba sama bukunya Fawazini ya, kesadaran itu. Kayaknya sebelum-sebelumnya itu aku sudah ini karena juga berkegiatan ya di Jember itu ya. Turun lapang sama teman-teman itu maksudnya ke daerah-daerah kecil jadi ngelihat wah ini loh pentingnya pendidikan gitu. Terus ada orang-orang yang berjuang di tempat seperti ini tambah wah ada loh orang-orang yang berjuang seperti ini gitu. Dulu tuh pengen banget bisa berangkat ke sekolah yang lewat sama Maskernet itu maksudnya aku juga pengen dulu ikut karena udah kadung kenal dengan ada orang yang bisa ke sekolah Rimba tuh aku nyari info kan pengen banget nih Mas aku pengen berangkat gitu kalau mau berangkat ya coba kamu bisa nggak izin sama keluarga yang nggak mungkin lah nggak mungkin di hutan sekali. Jadi kalau ada yang belum tahu nih Sekolah Rimba itu kan cerita anjir udah adzan aja. Wah, udah lama ternyata kita ngobrol. Kata aja dulu deh.